Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan selalu saya tunggu fatwa-fatwanya yaitu beliau Romo Kiai Haji Muhammad Utaris SM selaku pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren Safinul Hasanah serta para pemirsa pengajian online Pondok Pesantren Safinul Hasanah yang saya hormati. Sore ini kita akan melanjutkan ngaji fikih bab sholat pada pembahasan syarat sholat sebelum melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjihi wa ummihi wa dzurriyyatihi wa lillahi kiram thumma ila hadrati ikhwanihi min jabal muslimin wal awliya syahadu suhud wa sahabati wa tabi'in wa man sanifin wa jamal malaikatil muqarrabin khususan min syahadul qadir al jalani wa khususan la ruhi mu'allif hadzal kitab wa qarib asy-syekh Abdullah Muhammad bin Qasim al-Ghazi khususan la ruhi syayikhina wa muallimina wa asatidina wa muallifina ومصنفنا وخصوصا لا روحي جاي من زبير بن جاي دحلان وخصوصا لا روحي جاي محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن احمد بن سعد بن عبد الرزاق وخصوصا لا حدثي شيء لله الفاتحة. الحمد لله Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ilmi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syartul al-awwal. Asy-syartu adapun syarat al-awwalu yang pertama. Jadi kita membahas syarat sholat sebelum melakukan sholat. Yang kemarin itu syarat mutlak sholat ya. Sekarang syarat sebelum melakukan sholat. Syarat yang pertama itu toharatul a'dha'i, sucinya beberapa anggota. Suci minal hadasi, dari hadas. Al asghari, yang kecil, wal akbari, dan besar. Indal qudrati, ketika mampu. Jadi yang pertama adalah syarat yang pertama adalah sucinya anggota dari hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil ya, kayak kena tembelak atau kencing atau habis kentut, itu hadas kecil ya. Kalau hadas besar ya junub atau haid. Jadi kita harus suci ya. Jadi kalau kita tidak suci maka tidak sah untuk melakukan sholat. Karena itu adalah suatu syarat. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum. Jadi kita disuruh untuk faghsilu, untuk bersuci ya. Amma faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak mampu atau tersepi ya, tidak mampu bersuci dua, yakni air dan debu. Ketika tidak bisa melakukan bersuci, bagaimana? Fasolatuhu, maka adapun sholatnya orang itu shahihatun, sah, ma'a wujubil i'adati, serta wajibnya mengulangi, alaihi, atas faqidut tahurain. Jadi ketika orang tidak mampu untuk melakukan
tidak melakukan tidak mampu untuk melakukan bersuci, ya, tidak bisa bersuci, baik itu menggunakan air atau menggunakan debu, maka orang tersebut wajib sholatnya tersebut, ya, sholatnya tersebut. Jadi orang yang tidak mampu melakukan, tidak bisa untuk bersuci, baik itu tidak bisa bersuci memakai air atau memakai debu, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya orang tersebut sah, tapi tetap wajib untuk mengulangi sholatnya itu. Wa taharatun najsi, dan suci dari najis. Suci dari najis. Nah, tidak cuma suci dari hadas saja, tapi suci dari najis. Alladzi, yang najis itu apa? Perkara yang menjijikkan. Jadi suci dari najis. Alladzi, yang la yu'fa, yang tidak dimaafkan apa anhu dari najis. Tidak dimaafkannya fi tsaubin, di dalam pakaian, wa badanin, dan badan, wa makanin, dan tempat. Nah, pertama suci dari hadas dan suci dari najis. Najis yang bagaimana? Najis yang tidak bisa dimaafkan ketika berada di pakaian, badan, dan tempatnya. Memang ada najis yang dimaafkan, ada. Jadi di dalam kitab itu, di dalam kitab Bajuri diterangkan bahwa ketika orang itu seperti kan terkena darahnya nyamuk, waktu kita sholat, waktu kita sholat ternyata kita ini menginjak, tidak sengaja, ya, kita nggak sengaja menginjak atau gimana, waktu itu terkena nyamuk. Nah, ternyata di situ ada darahnya. Darahnya itu mungkin sedikit. Nah, ya, darahnya yang sedikit, ya, darahnya sedikit. Ini tetap sholat kita ini, sholat kita tetap sah. Karena apa? Karena darah nyamuk yang sedikit itu hukumnya dimakfu. Meskipun najis, ya, tapi tetap dimakfu. Makfu itu dimaafkan, ya. Dia tetap najis tapi dimaafkan. Yang di sini yang najis yang tidak bisa dimaafkan. Mungkin kayak apa? Orang waktu sholat kena tai ayam atau terkena tai kucing, ini nggak dimaafkan. Kalau seperti ini nggak dimaafkan. Terus dimaafkan lagi seperti kita sholat, mama. Kalau dalam santri itu terbiasa yaitu penyakit skabies. Nah, ini penyakit skabies itu kan nanah. Ini kan hukumnya najis, tapi ini dimaafkan. Kenapa? Karena sulit untuk menghindar. Nah, dimaafkannya karena sulit untuk menghindar. Wa sayadhkuru, dan akan menyebutkan siapa al-musannifu, siapa musannaf, pengarang kitab ini, hadhil akhirah, terhadap inilah yang akhir, qoriban, menyebutkannya qoriban dengan waktu halnya waktu dekat. Jadi nanti yang akhir ini, yang kayak najis, ini akan disebutkan oleh musannaf di waktu yang akan datang. Wasani, adapun syarat yang nomor 2 itu satru launil aurati, menutup warnanya aurat. Indal kudrati, ketika mampu. Kalau nggak mampu nggak usah. Jadi yang nomor 2, syarat yang nomor 2 yaitu menutup warna aurat. Menutup aurat ini maksudnya ya menutup kulit tubuh kita. Kulit tubuh, ya, aurat. Nah, menutupnya itu dengan apa? Mungkin dengan baju
atau dengan umpama nggak ada baju, terus bagaimana nanti sholatnya? Apakah tetap wajib menutup aurat? Tetap wajib menutup aurat dengan apa? Dengan tanah liat. Sekiranya warna kulit tidak sampai nampak. Walau kana, seumpama bajunya ini baju yang menampakkan warna kulit bagaimana? Nah, ketika bajunya menampakkan warna kulit, kayak mungkin bajunya itu plastik, maka tetap di sini tidak boleh. Kenapa? Ini tetap belum dihukumi menutup aurat. Kenapa? Karena masih terlihat warna kulit seseorang tersebut. Walau kana, meskipun ada siapa asyakhsu seseorang itu khalian sepi fi zulmatin di dalam kegelapan. Meskipun orang tersebut sholatnya keadaan sendiri dan di kegelapan. Meskipun seperti itu, tetap wajib untuk menutup aurat. Nah, nggak boleh tanpa menutup aurat, nggak boleh. Wajib menutup aurat meskipun di kegelapan, gelap sendirian tetap. Fa'in ajaza, maka jika lemah siapa orang ansatriha dari menutup aurat, sholat maka sholat siapa orang arian halnya telanjang. Seumpama orang ini, fa'in ajaza, seumpama seseorang tersebut tidak mampu untuk menutup aurat, maka sholatnya bagaimana? Tetap sholatnya itu tetap wajib, tetap sholat itu wajib sholat, tetapi dalam keadaan telanjang. Wala yumiu, dan tidak isyarah siapa orang birruku'i di dalam rukuknya wa sujudi dan sujudnya, bal yatimmu, tetapi menyempurnakan siapa orang huma terhadap rukuk wa sujud, wala i'adata dan tidak ada mengulangi itu maujud alaihi atas orang. Nah, bagaimana orang yang tidak mampu menutup auratnya tetap melakukan sholat dan tidak usah dengan adanya isyarah di saat rukuk dan sujudnya, tetapi mereka tetap menyempurnakan. Artinya apa? Ketika sujud dan rukuk ini tetap kita sempurnakan. Sebenarnya menutup aurat ini? Menutup aurat, jadi Islam menganjurkan kita untuk menutup aurat, mewajibkan kita menutup aurat. Itu bukan berarti untuk memuliakan kita, untuk hal yang kecantikan atau apa. Tapi menutup aurat itu adalah untuk menguji seberapa besarnya kita di dalam mentaati aturan Islam. Karena sekarang banyak orang menutup aurat tapi bentuk auratnya masih nampak. Makanya kita menutup aurat itu ya aurat yang sekiranya bentuk aurat pun tidak boleh nampak. Ya, harus tertutup semuanya. Tidak boleh memakai kaos tapi masih kelihatan bentuk-bentuk auratnya. Karena di zaman akhir nanti di akhirat itu ada suatu hadis diriwayatkan, nanti di akhirat akan disiksa seseorang yang menutup auratnya tapi tetap dikatakan telanjang. Itu orang yang menutup aurat tapi masih kelihatan bentuk-bentuk auratnya. Wa yakunu, dan ada
Wayakunu dan ada apa satrul aurati, apa menutup aurat. Adanya itu bilibasin dengan pakaian tohirin yang suci. Jadi menutup aurat itu dengan pakaian-pakaian yang suci. Wajibu dan wajib apa satruha, menutup aurat aidan halnya juga fi ghairis sholati, di dalam selain sholat, menutup kewajiban menutupnya anin nasi, dari manusia. Jadi menutup aurat itu dengan pakaian yang suci. Menutup aurat ini tidak hanya di dalam waktu sholat saja, tetapi menutup aurat ini dari apa? Dari manusia. Artinya apa? Dari keadaan ketika kita selain sholat. Nah, dari ketika kita tidak sholat ya kita tetap wajib menutup aurat. Wa fil khalwati, dan di dalam sendirian, illa lihajatin, kecuali karena kebutuhan, miniktisalin, dari mandi, wa nahwi dan selain, wa nahwi dan seperti halnya iktisal. Dan ketika di dalam keadaan sendirian, seperti kita di dalam kamar, sendirian di dalam kamar, kita tetap wajib untuk menutup aurat. Kenapa? Karena kita kenapa kita tetap diwajibkan untuk menutup aurat? Karena kita tidak dilihat oleh seseorang, tapi tetap masih dilihat oleh Allah. Jadi kita masih tetap dilihat oleh Allah, maka kita wajib untuk menutup aurat meskipun di dalam keadaan sendirian. Kecuali kalau adanya kebutuhan seperti mau mandi atau mau qadil hajat. Qadil hajat itu mau BAB atau BAK, tetap kita untuk membuka aurat kita. Karena apa? Karena khawatir kena najisnya. Wa amma satruha, adapun menutup aurat an nafsihi, dari dirinya orang, fala yajibu, maka tidak wajib apa satar, lakinnahu tetapinya satar itu, lakinnahu tetapinya orang itu yukrohu, dimekruhkan apa nadruhu, melihatnya orang ilaiha pada aurat. Adapun menutup aurat untuk diri kita sendiri, maksudnya kita tidak menutup aurat untuk kita tidak bisa melihatnya, ini hukumnya tidak wajib. Artinya apa? Aurat saya, jadi aurat saya ini seumpama saya saya menutup aurat saya ini, menutup aurat saya ini tujuannya supaya saya tidak bisa melihat, ini hukumnya tidak wajib. Tetapi kalau saya melihat aurat saya, itu hukumnya makruh. Jadi seseorang melihat auratnya sendiri, ketika orang itu melihat auratnya sendiri, hukumnya makruh. Ya, kalau jadi menutup aurat untuk dirinya sendiri supaya dirinya itu tidak bisa melihat auratnya, itu hukumnya nggak wajib. Tetapi kalau diri seseorang itu melihat auratnya, ya, kalau seseorang itu melihat auratnya, itu hukumnya makruh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena seseorang itu melihat auratnya, itu nanti akan kena cobaan seperti akan matanya itu buram, matanya akan cepat buram. Atau matanya itu kayak nggak bisa melihat itu loh. Jadi kayak orang buta atau apa itu, kayak min itu, nggak bisa melihat lah. Wa auratul zakari, adapun auratnya seseorang laki-laki. Jadi saya ulangi lagi, kalau menutup aurat untuk dirinya sendiri, ya, supaya dirinya itu tidak bisa melihat auratnya, bukan dari orang loh, bukan menutup aurat dari orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, ya. Untuk supaya dirinya itu tidak bisa melihat auratnya, itu hukumnya tidak wajib. Tetapi kalau kita melihat aurat kita sendiri, itu hukumnya makruh. Wa auratul zakari,
Adapun auratnya seorang laki-laki itu ma perkara. Itu ma aurat ya. Itu ma perkara baina suratihi di antara pusarnya orang, warukbatihi dan lututnya orang, wakadha dan seperti itu wakadha dan seperti itu zakar seorang laki-laki, al amatu adapun seorang budak. Jadi auratnya seorang laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut ya, antara pusar sampai lutut. Berarti kalau ada orang itu ketika ada orang itu sholat ya, sholat tidak cuman ada baju itu cukup untuk menutup pusar dan lutut seorang laki-laki loh ya. Bisa untuk menutup, hanya untuk bisa menutup pusar sampai lutut, bagaimana sholatnya? Tetap sah ya. Kalau ada seseorang tidak mempunyai baju, ada baju tapi cukup hanya untuk menutup pusar sampai lutut seorang laki-laki ini, maka bagaimana hukumnya sholatnya seorang laki-laki tersebut? Tetap sah. Kalau ada baju yang lain ya tetap kita pakai semuanya. Kita ini mau menghadap Tuhan. Jadi mau menghadap Tuhan ini kalau di dalam kitab Mu'in itu diterangkan kita memakai baju itu harus baju yang bersih, harus baju yang bagus. Jadi mau sholat pakai baju yang compang-camping ya nggak boleh, nggak pantas, bukan nggak sah sholatnya, tetap sah kalau aurat baju tersebut bisa menutup aurat. Tapi kalau compang-camping kayak sudah mungkin baunya kayak bau yang nggak sedap, ini tetap sholatnya sah, tapi nggak pantas. Kita ini mau menghadap sholat itu menghadap Allah. Masa menghadap Allah seperti mau menghadap mau ngambil mau ke kebun ya, nggak pantas lah. Kita mau kita mendatangi kekasih kita aja harus berpakaian yang bagus, harum. Masa kita menghadap Allah kok pakai baju yang compang-camping? Wa auratul hurrati, adapun auratnya seorang perempuan yang merdeka, seorang perempuan yang merdeka ya. Sekarang budak nggak ada, semuanya merdeka sekarang itu. Fi sholati, di dalam sholat, ini di dalam sholat ya, itu ma perkara atau anggota, siwa wajiha yang selain wajahnya hurrah, wa kafaiha dan telapak tangannya hurrah, zahiran di dalam zahirnya, zahir itu ini, wa batinan dan batinnya ilal qau'aini sampai pergelangan sampai kedua pergelangan tangannya sampai kedua pergelangannya kafain. Jadi kalau auratnya seorang perempuan yang merdeka, auratnya seorang perempuan ya, perempuan itu seluruh, ini di dalam sholat lah ya, di dalam sholat ini seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan baik yang zahir atau yang batin sampai kedua pergelangan tangan ya. Ini di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat seluruhnya ya. Kalau Syafi'iyah seluruhnya. Kalau ngapain? Kalau di luar sholat seluruhnya. Jadi kalau imam siapa ya? Hanafi atau apa itu? Itu kalau di luar sholat memakai wajah dan tangannya. Tapi kalau Syafi'iyah di dalam sholat ini ya, di dalam sholat untuk Syafi'iyah
itu seluruh badan kecuali tangan dan wajah. Kalau di luar sholat ya semuanya. Amma auratul hurrati, adapun auratnya seorang perempuan, kharija sholati kharija sholati di dalam luar sholat atau di luar sholat ya. Amma auratul hurrati, adapun auratnya seorang perempuan yang merdeka, kharija sholati di luar sholat, fajami ubadanya, maka itu keseluruhan badannya hurrah. Jadi kalau seorang perempuan di luar sholat itu seluruhnya ditutup. Syafi'iyah ini seluruhnya ditutup, tidak ada yang terbuka, seluruhnya. Wa auratuha, adapun auratnya hurrah, seorang merdeka, seorang perempuan yang merdeka, fil khalwati, di dalam sendirian, itu kadzakari, seperti seseorang laki-laki. Adapun auratnya seorang perempuan ketika sendirian, ya, sendirian itu ya kayak di kamar sendirilah, atau di goa sendirian ya. Ini auratnya seperti halnya seorang laki-laki, yaitu baina surah wa rubah. Kalau sendirian, kalau tidak sendirian atau mungkin keadaan mau pergi atau gimana ya, seluruh badannya ditutup. Wal auratu, adapun aurat lughatan di dalam secara bahasa itu an-naqsu, kurang, kekurangan. Wa tutlaqu, dan diucapkan apa aurat syar'an di dalam secara syariah itu alama, atas perkara, yajibu, yang wajib apa, satruhu, menutup ma, wa huwa, adapun ma itu al muradu, yang dikehendaki, guna di dalam ini pembahasan. Jadi aurat secara bahasa itu adalah kekurangan. Nah, namanya kekurangan. Kita namanya kekurangan itu pasti akan membutuhkan kesempurnaan. Kekurangan itu butuh kesempurnaan. Kalau kita masih merasa kurang, maka kita harus sempurnakan. Secara bahasa itu adalah kekurangan. Tapi kalau kita katakan secara syariat, yaitu sesuatu yang wajib menutupnya. Sesuatu yang wajib menutupnya. Jadi sesuatu yang wajib kita tutup. Ya inilah, sesuatu yang wajib kita tutup, ini adalah sesuatu yang ini adalah yang dikehendaki di dalam pembahasan ini. Nah, di dalam pembahasan ini adalah membahas aurat, yaitu secara syariat, yaitu sesuatu yang wajib ditutupi. Wa alama, dan atas perkara yahrumu, yang haram apa, nadruhu, melihat ma, wa dzakara, dan menyebutkan hu terhadap ma, wa dzakara, dan menyebut hu terhadap ma siapa, al ashabu Syafi'i fi kitabin nikahi, di dalam kitab nikah, di dalam kitab pembahasan nikah. Dan masih ada lagi kelanjutannya, aurat secara syariat, yaitu sesuatu yang haram untuk kita lihat, atau sesuatu yang haram untuk dilihat ya. Jadi ketika aurat itu secara bahasa yaitu suatu kekurangan ya. Nah, namanya kekurangan, wajiblah kita untuk sempurnakan. Kita kalau masih sendiri aja masih harus menyempurnakan, harus ada penyempurna. Kalau menurut syariat, yaitu sesuatu yang wajib ditutupi, sesuatu yang wajib ditutupi, dan sesuatu yang haram untuk dilihat. Wajib ditutup, haram apa? Wajib ditutup, haram dilihat. Nah, ini namanya aurat. Kalau sesuatu itu tidak ditutup, maka apa? Belum sempurna berarti.
Kenapa? Karena belum ditutup. Maka tutuplah sekarang sebelum ditutup nanti kalau mau mati. Kalau sudah mau mati ya akan ditutup orang. Itu dengan dikafani. Wasalisu, adapun yang nomor 3 itu al-wuqufu, berhenti ala makanin, atas tempat tohirin yang suci. Ya, nomor 3, syarat yang nomor 3 yaitu berhenti atau bertempat di tempat yang suci. Tidak boleh bertempat di tempat yang najis, harus di tempat yang suci. Fala tasihu, maka tidak sah apa sholatu syaksin, sholatnya seseorang, yulaki, yang bertemu ba'du badani, sebagian badannya orang, au libasi, atau pakaiannya orang, bertemu najasatan, terhadap najis, fi qiyamin, di dalam berdirinya, au qu'udin, atau duduknya, au ruku'in, atau rukuknya, au sujudin, atau sujudnya. Syarat yang nomor 3 yaitu bertempat di tempat yang suci. Nah, itu sholatnya harus bertempat di tempat yang suci. Tidak boleh sholat di tempat yang najis. Wajib di suci, tempat yang suci. Maka di sini diterangkan tidak sah sholatnya seseorang yang mana sebagian badannya orang atau pakaiannya orang itu terkena najis, baik keadaan dia berdiri atau dia duduk atau dalam keadaan ruku atau sujud. Jadi wajib kita menjaga badan kita atau pakaian kita dari najis. Warabi'u, adapun yang nomor 4 itu al-ilmu, mengetahui bidukhulil waktu, dengan masuknya waktu. Yang nomor 4 kita, ya, yang nomor 4 syaratnya harus mengetahui masuknya waktu. Waktu sholat maksudnya, ya, harus mengetahui. Jadi kalau sholat, ya, sholat tanpa mengetahui masuknya waktu, maka sholatnya tidak sah. Walaupun sholatnya orang tersebut menepati pas waktu sholat itu masuk. Harus dipahami. Jadi syarat yang nomor 4 harus mengetahui masuknya waktu sholat. Maka ketika ada orang sholat tidak mengetahui masuknya waktu sholat, maka orang tersebut sholatnya tidak sah. Meskipun orang tersebut sholatnya menepati pas waktu masuk waktu sholat, meskipun menepati pasnya, atau meskipun pas, ya, meskipun pas masuk waktu sholat, ini tetap nggak sah. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui waktu sholat. Atau prasangka masuknya waktu bil ijtihadi. Al ilmu bidukhulil waktu au dhannu dukhulihi, atau prasangka masuknya waktu sholat bil ijtihadi, dengan ijtihad. Bil ijtihadi, dengan ijtihad. Ijtihad itu hati-hati. Atau dia itu prasangka, memakai prasangka, oh ini sudah masuk waktu sholat, ya udah sholat wae. Nah, tapi prasangka tersebut tidak sewena-wena, harus dengan hati-hati. Oh ini pasti enggak, ya? Nah, harus dengan hati-hati. Walau sholat, maka jika sholat siapa orang bi ghairi dzalika, dengan tanpa itu al ilmu bidukhulil waqti. Nah, bi ghairi dzalika, dengan tanpa al ilmu bidukhulil waqti, nah, sholat tanpa mengetahui waktunya, waktu masuk sholat, lam tasihha, atau lam tasih, maka tidak sah apa sholatuhu, sholatnya orang. Wa in sodafa, meskipun menetapi siapa orang menetapi al wakta, terhadap waktu.
Ya. Jadi seumpama ada orang sholat tidak mengetahui waktunya sholat, maka sholatnya orang tersebut tidak sah meskipun sholatnya itu menepati waktu sholat. Karena apa? Karena inna sholata karena di dalam Al-Quran diterangkan bahwa sholat itu sudah dikasih waktu. Nah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, di sholat itu sudah dikasih waktu tersendiri-sendiri. Harus mengetahui. Wal khamisu, adapun yang nomor 5, salat yang nomor 5 itu istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ail ka'bati, yakni Ka'bah. Jadi syarat yang nomor 5 yaitu harus menghadap kiblat. Kiblat orang muslim yaitu apa? Ka'bah. Nah. Dia harus menghadap kiblat. Ada orang sholat gak menghadap kiblat, maka gak sah. Nah. Kalau orang Indonesia menghadap kiblatnya kemana? Ya ke arah barat. Kalau orang yang lain kemana? Ya sesuai dengan kotanya. Mana kiblat, mana Ka'bah itu, maka dia harus menghadap Ka'bahnya itu, harus menghadap kiblat. Nah, kalau sholat di dalam Ka'bah, ya terserah mau ngadap kemana aja. Sah, itu sah karena dia di dalam Ka'bah. Wasumiyat, dan dinamakan apa? Ka'bah kiblatan terhadap kiblat. Kenapa? Li'annal musalli, karena sesungguhnya orang yang sholat itu yuqabilu, itu menghadap siapa musalli terhadap Ka'bah. Wa Ka'batan, dan dinamakan Ka'bah. Wasumiyat Ka'batan lirtifaiha, karena ngunggulinya Ka'bah. Wastiqbaliha, dan menghadap kiblat, menghadap Ka'bah bisadri wastiqbal. Wa Ka'batan, dan terhadap Ka'bah lirtifaiha, karena mengunggulinya Ka'bah. Nah, dinamakan Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah ini sangat unggul. Wastiqbaluha. Nah, wastiqbaluha adapun menghadap kiblat bisadri dengan dada, itu syarat liman bagi orang odaro yang mampu siapa man alaihi atas odaro yang mampu siapa man alaihi atas istiqbal. Adapun menghadap kiblat, ya, menghadapkan dada terhadap kiblat, ini adalah suatu syarat bagi orang yang mampu. Nah, jadi menghadapnya dada kita ke kiblat itu syarat. Di dalam sholat, ya, menghadapkan dada kita ke arah kiblat itu syarat. Tapi kalau kita itu mampu, kalau kita tidak mampu, ya nggak apa-apa. Kalau kita nggak mampu, nggak apa-apa. Maka ketika orang tidak mampu sholat dengan menghadapkan dada ke kiblat, bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Seperti orang yang sholatnya orang yang sakit, sholatnya orang yang sudah sakit stroke, ya. Bayangkan orang yang sakit stroke, nggak bisa apa-apa. Ya tetap sholat, tetap wajib sholat, tapi tidak usah menghadap ke kiblat. Cukup dengan sesuatu yang dia mampu dia lakukan. Cukup dengan sesuatu yang dia mampu lakukan.
Nah, mungkin dengan isyarokah atau dengan hati sajakah, ya. Wastasna dan mengecualikan siapa al-musannifu musannif min dzalika. Dari itu syartul istiqbal, mengecualikan ma terhadap perkara zakaro yang menyebutkan siapa musannif terhadap ma biqauli dengan ucapannya musannif wa yajuzu tarku istiqbalil qiblat fi halataini. Wa yajuzu dan boleh apa tarku istiqbalil qiblati, meninggalkan menghadap kiblat fi sholati di dalam sholat. Wa yajuzu dan boleh apa tarku istiqbalil qiblati di dalam apa tarku istiqbalil qiblati, meninggalkan menghadap kiblat fi sholati di dalam sholat, fi halataini di dalam dua tingkah. Boleh. Jadi musannaf dalam kata-kata tadi istiqbalul kiblat, syartu istiqbalul kiblat, ini musannaf mengecualikan permasalahan dengan ucapannya musannaf wa yajuzu tarku istiqbalil kiblat. Boleh meninggalkan menghadap kiblat di dalam dua tingkah. Nah, jadi ada orang boleh meninggalkan boleh tidak menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat. Nah, boleh, tetapi hanya di dalam dua tingkah, yaitu fi syiddatil khaufi, di dalam sholat syiddatul khauf, atau sangat sangat ketakutan. Jadi ketika ada orang yang orang ketakutan, jadi waktu sholat sudah masuk, terus dia itu perang sampai mau habis, maka di sini orang tersebut boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Kenapa? Karena kalau dia menghadap kiblat tidak memungkinkan, maka dia tetap wajib sholat tapi tidak usah menghadap kiblat. Fi qitalin di dalam, jadi fi siddatil khaufi di dalam siddatul khauf, salat siddatul khauf, fi qitalin di dalam peperangan mubahin yang diperbolehkan. Fardun itu salat fardu, kanat ada apa salatu salat, au naflan atau salat sunnah. Baik itu melakukan salat itu salat fardu maupun salat sunnah. Tetap ketika di dalam keadaan ada rasa takut, nah, sholat ketika disertai dengan rasa takut, maka syarat untuk menghadap kiblat ini tidak masuk. Tetap sholat tapi tidak usah menghadap kiblat. Kenapa? Karena ada alasan, yaitu rasa takut tersebut. Baik itu sholatnya sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa finna filati. Jadi dua tingkah, yang pertama sholat siddatul khauf, yang kedua wa finna filati, dan di dalam sholat sunnah, fis safari, di dalam bepergian, alar rohilati, atas orang yang naik kendaraan. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Jadi sholat sunnah di dalam sholat sunnah bagi orang yang bepergian naik kendaraan. Jadi sholat sunnah orang itu dalam keadaan naik kendaraan. Biasanya jadi ada orang itu biasa melakukan sholat sunnah, mungkin waktu sholat duha. Tapi waktu itu, ya, waktu sholat duha masuk, orang tersebut kendaraannya tidak dalam keadaan menghadap kiblat. Bagaimana orang tersebut? Apakah boleh sholat sunnah duha? Tetap boleh, tetap orang tersebut boleh melakukan sholat sunnah tanpa menghadap kiblat. Falil musafiri,
Falil musafiri maka bagi orang yang bepergian safaron dengan bepergian mubahan yang dibolehkan walau qasiron meskipun walau qasiron. Falil musafiri maka itu bagi orang yang bepergian safaran dengan bepergian mubahan yang diperbolehkan walau qasiron meskipun qasar. Walau qasiron meskipun sebentar ya. Walau qasiron meskipun sebentar bepergiannya. At-tanafulu adapun salat sunnah sawaba yang benar apa maksuduhu sawaba yang benar apa maksuduhu tujuannya musafir. Jadi bagi seseorang yang bepergian yang mana tujuannya tersebut tujuan yang benar. Waraqibud dabati. Waraqibud dabati. Adapun orang yang menaiki dabba kendaraan itulah yajibu tidak wajib alaihi atas raqibud dabbah apa wad'u jabhatihi meletakkan dahinya meletakkan dahinya raqibud dabbah ala sirjiha atas sirji apa? Ala sirjiha. Pelana. Ala sirji atas pelananya dabbah. Masalan dengan perumpamaan. Bal yumi'u. Tetapi isyarah siapa orang biruku'i dengan bal yumi'u. Tetapi isyarah siapa raqib biruku'i dengan rukuknya raqib. Wa sujudi dan sujudnya raqib. Wa yakunu dan ada apa sujudnya raqib itu akhfadhu. Lebih rendah min ruku'i daripada rukuknya raqib. Jadi bagi orang yang naik kendaraan seperti kayak apa ya? Nah, sekarang ini naik mobil lah. Bagi orang yang menaiki kendaraan ya, maka baginya tidak wajib untuk meletakkan dahinya pada tempat pelanaannya. Artinya sekarang ya pada apa ya? Pada tempat duduknya. Tetapi orang yang naik kendaraan tersebut cukup dengan melakukan isyarah. Cukup dengan melakukan isyarah di dalam rukuk dan sujudnya. Nah, adapun sujud isyarahnya itu lebih rendah daripada rukuk. Nah, adapun sujudnya ketika dia sujud itu isyarahnya harus lebih rendah. Harus lebih rendah daripada rukuknya. Kayak sekarang ya naik motor lah. Mama dia itu terbiasa naik sholat sunnah duha. Nah, waktu itu naik motor, tetapi motornya itu keadaan tidak menghadap kiblat. Maka baginya cukup di dalam keadaan sujud dan rukuknya cukup memakai isyarah. Isyarah sujudnya, kalau isyarah sujud itu lebih rendah daripada isyarah rukuknya. Wa amal masih. Adapun orang yang bepergian dengan apa? Wa amal masih adapun orang yang jalan kaki, bepergian tapi dengan jalan kaki, fayutimu maka menyempurnakan
siapa al-masi ruku'au terhadap rukuknya al-masi wa sujudau dan sujudnya al-masi. Wa yastaqbilu dan menghadap kiblat siapa al-masi al-kiblata terhadap wa yastaqbilu dan menghadap siapa al-masi wa yastaqbilu dan menghadap siapa al-masi al-kiblata terhadap kiblat fihi ma di dalam sujud war ruku'. Wala yamsi dan tidak boleh berjalan siapa al-masi illa fi qiyamihi kecuali di dalam jalannya al-masi illa fi qiyamihi kecuali di dalam berdirinya al-masi wa tasyahudi dan tasyahudnya al-masi. Adapun orang yang berjalan ya, adapun orang yang bepergian dengan cara jalan, musafir dengan jalan ya, maka rukuk dan sujudnya wajib disempurnakan. Artinya apa? Ya wajib dia melakukan rukuk, ya rukuk biasa itu wajib, dan melakukan sujudnya wajib, melakukan sujud wajib. Dan juga di dalam rukuk, jadi di dalam rukuk dan sujudnya seseorang tersebut juga harus menghadap kiblat. Dia boleh berjalan, ya seseorang tersebut boleh sholat boleh berjalan di saat di saat dia berdiri dan tasyahudnya. Jadi seseorang yang bepergian itu ketika sholat, ya seorang yang bepergian dengan jalan kaki ketika sholat dalam keadaan rukuk dan sujudnya wajib disempurnakan dan menghadap kiblat. Wajib disempurnakan dan menghadap kiblat. Dia boleh berjalan, jadi sholatnya boleh dengan berjalan dalam keadaan berdiri dan tasyahud. Selain berdiri dan tasyahud, orang tersebut tidak boleh berjalan, wajib menyempurnakan. Nah, dari sini saja kita tutup. Wallahu a'lam bis-shawab. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.